Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia. 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin jika angka garis kemiskinan diubah mengikuti standar Bank Dunia. Mana yang lebih logis, versi Bank Dunia atau miskin versi pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama di Intel Donat. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini Intel Donat akan membawakan informasi menarik, tetapi kita tidak melulu berbicara terkait eskalasi politik. Hari ini saya akan membahas sebuah tema yang memang seksi dan ada di depan mata, tetapi kita tidak sadar kadang, yaitu kapitalisme dan kemiskinan. Kapitalisme dan kemiskinan ini seperti dua sisi mata uang ya. Di mana ada kapitalisme, di situ pasti ada kemiskinan. Begitupun sebaliknya, di mana kemiskinan, di situ pasti ada kapitalisme. Karena kapitalisme ini, sistem kapitalisme inilah yang kemudian menjadi faktor di mana kemiskinan ini tumbuh besar. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana kapitalisme ini berjalan di Indonesia. Kalau kita lihat dari populasi Indonesia hari ini sudah menyentuh sampai ke 279 juta orang. Dari 279 juta orang tersebut, 25,90 juta orang itu hidup berada di bawah garis kemiskinan. Dan siapa yang berkuasa? Yang berkuasa yaitu hanya 29 orang dari 279 juta orang yang menguasai perekonomian, yang disebut si kaya, yang disebut si kapitalis, itu hanya berjumlah 29 orang. Artinya hanya 0, sekian persen dari total penduduk populasi Indonesia yang menguasai ekonomi Indonesia. Apakah berpengaruh? Tentu Indonesia sebagai negara berkembang ini menjadi sasaran empuk bagi para kapitalis ya, para pemodal-pemodal, investor-investor yang memainkan peranan signifikan dalam sistem perekonomian dan jalannya perekonomian tentu di Indonesia. Nah, pengaruhnya cukup besar. Supply and demand ini dipengaruhi oleh jumlah populasi kaya dan miskin. Kalau kita lihat ya, pemerintah hari ini berada di posisi mana nih? Negara di posisi mana? Ketika hari ini negara berbicara soal bagaimana mengentaskan kemiskinan, menghapus kemiskinan, mungkin saja itu sebuah visi yang luar biasa, tetapi menurut saya tidak ideal karena kemiskinan adalah sebuah konsekuensi sosial. Tidak dapat dihapuskan secara pure sampai 0%. Kemiskinan akan tetap ada. Nah, lalu apa tugas pemerintah? Tugas pemerintah adalah bagaimana memperkecil gap atau jarak antara si kaya dengan si miskin. Kalau kita melihat rasionya hari ini, bagaimana dari 279 juta orang penduduk Indonesia, 25,90 jutanya itu adalah orang miskin, tetapi si kaya hanya 29 orang. Artinya rasionya cukup jauh. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah bukan menghapus kemiskinan, tetapi memperkecil gap atau jarak maupun rasio antara si miskin dengan si kaya. Lalu bagaimana sih sebenarnya kapitalisme ini bisa berjalan di Indonesia? Mari kita melihat ini, kita bahas ini. Mekanisme kapitalisme mempertahankan kemiskinan. Jadi kalau kita lihat, kemiskinan ini tidak akan terhapuskan karena memang sengaja dibuat, sengaja memang dipertahankan. Agar apa? Agar perputaran perekonomian tetap bisa berjalan. Ya, kalau misalkan si miskin nggak ada, siapa yang punya pekerja? Semuanya bos semua, kan gitu. Nah, namun hal ini di Indonesia berlaku, tapi parah. Si miskin ini justru jumlahnya besar sekali, dan ini yang menjadi faktor evaluasi atau faktor yang signifikan. Pemerintah ini harus benar-benar memiliki awareness untuk menyelesaikan maupun memperkecil rasio antara si kaya dan si miskin. Bayangkan 1% orang terkaya di dunia ya ini menguasai 2
2/3 ya, 2/3 kekayaan global. Ini cukup luar biasa ya. Nah, hal itu kan ditimbulkan dari adanya sebuah persaingan global di dunia pasar. Biasanya orang-orang para kapitalis ini mereka memiliki bisnis-bisnis yang besar. Nah, mereka ini masuk ke dalam yang 1%-nya itu dari jumlah total populasi manusia di dunia. Dan mereka menguasai 2/3 kekayaan global. Bayangkan itu. Hal itu kan ditimbulkan dari adanya persaingan pasar. Kalau menggunakan logika ekonomi, persaingan pasar ini lahir dari adanya persaingan antara para produsen. Ya, para produsen. Semua kapitalis ini mereka memperjualkan produk-produknya. Kalau menggunakan logika ekonomi, si kapital ini dia akan menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara supaya neraca keuangannya ini tetap aman dan sehat. Produknya terjual dan motivasinya tentu para kapitalis ini adalah profit atau keuntungan. Itu yang harus kita lihat dulu. Namun di Indonesia, para kapitalis-kapitalis ini justru melakukan kapitalisme dengan yang tidak etis, sistem kapitalisme yang tidak etis. Sebenarnya kapitalisme itu baik ya untuk adanya pergerakan grafik pertumbuhan perekonomian. Tetapi jika dilakukan dengan keserakahan, berlandaskan dengan penindasan, pengeksploitasian, maka yang timbul akan seperti di Indonesia, di mana para buruh atau para pekerja, pegawai pabrik-pabrik milik asing ini digaji dengan atau diberi upah yang sangat kecil. Ini ditimbulkan ya untuk menjaga produk dari si kapitalis ini tetap dalam keadaan prima. Karena apa? Kalau kita melihat produk supaya bisa terjual, artinya produk ini harus mampu bersaing, kualitasnya harus baik. Nah, ketika produk ini memiliki kualitas baik, otomatis uang yang digelontorkan untuk memproduksi produk yang begitu begitu berkualitas ini tentu tidak sedikit, banyak. Nah, untuk memotong ya, biaya produksi ini terlalu beresiko jika yang dipotongnya bahan baku. Dan itu ketika bahan baku di kualitas maupun kuantitasnya dikurangi, maka produknya pun akan berkurang secara kualitas. Makanya yang dikurangi bukan itu. Yang dikurangi adalah upah pegawai pekerja yang ada di pabrik-pabrik itu. Nah, efek yang ditimbulkan dari pemangkasan upah dari para pegawai ini tentu besar. Salah satunya akan menimbulkan sebuah demonstrasi besar, pemotongan upah, pemangkasan upah yang tidak sesuai dengan jam kerja atau porsi kerja. Nah, ketika demonstrasi ini terjadi, ya, maka yang akan terjadi adalah pegawai-pegawai ini melakukan demonstrasi dengan tuntutan-tuntutan kenaikan gaji. Ketika kenaikan gaji ini dikabulkan, ya, oleh para kapital ini, pemegang perusahaan ini, maka ada efeknya. Memang tuntutannya itu, tuntutan para pekerja ini ya untuk kenaikan gaji dikabulkan. Tetapi konsekuensinya adalah beberapa orang dari pekerja tersebut yang demo tadi itu di PHK. Jadi pegawai-pegawai ini yang dinaikkan gaji ada, tetapi ya tetap yang di PHK juga ada untuk menjaga neraca keuangan ini tetap sehat dan produknya ini tetap berkualitas dan laku di pasaran, mampu bersaing dengan produsen-produsen lainnya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Lalu juga kalau saya lihat catatannya di sini, kalau melihat konsekuensi ekonomi ya, kalau misalkan produsen atau para kapitalis ini memiliki pegawai sedikit, upahnya besar. Jadi si produsen ini bisa memberikan upah besar, tetapi konsekuensinya pegawainya sedikit. Nah, pegawai yang sedikit ini harus menanggung beban porsi kerja yang cukup besar. Karena porsi kerja yang besar ini seharusnya dikerjakan oleh 10 orang, ini biasanya dilakukan oleh 5 orang. Tapi gajinya besar. Sebenarnya bisa jika porsi kerja yang begitu besar ini dilakukan oleh banyak orang, bisa. Tetapi konsekuensinya juga ada.
yaitu gajinya pegawai-pegawai ini karena banyak jadi kecil semua. Itu yang terjadi di Indonesia. Nah, kenaikan harga komoditas rumah tangga ya biasanya tidak dibarengi dengan penyesuaian upah. Itu di dunia pekerja ya. Jadi kenaikan harga komoditas seperti beras, minyak dan lain-lain ini biasanya tidak dibarengi dengan penyesuaian upah. Hal ini pada akhirnya berdampak pada potensi masyarakat meminjam uang secara terpaksa pada bank maupun pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Itu efeknya. Para pekerja-pekerja ini ya yang gajinya kecil ini mau tidak mau karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, makanya hadirlah sang pahlawan yaitu bank maupun pinjol. Seakan-akan menjadi pahlawan untuk memberikan penawaran bantuan berupa pinjaman. Bunganya besar dan masyarakat kondisinya, masyarakat miskin ini tidak bisa apa-apa. Kondisinya ya mau tidak mau harus meminjam uang pada bank maupun pinjol dengan harga yang tinggi, dengan bunga yang tinggi. Dan itu merupakan pilihan dan tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan gaji tidak mencukupi gitu. Pinjaman pada bank atau pinjol yang dipinjam oleh para pegawai itu tadi pada akhirnya akan menjerat mereka. Ya mereka pada akhirnya gajinya tetap kecil, kebutuhannya besar, akhirnya pinjam bank. Mereka hanya pada akhirnya akan berpikir bagaimana caranya keluar dari hutang ini, bukan keluar dari kemiskinan. Itu yang terjadi konsekuensinya. Nah, para kapitalis juga ya, memproduksi makanan. Ini yang licik juga nih. Ini licik juga nih. Para kapitalis juga memproduksi makanan dan minuman ya yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Kualitasnya rendah. Dan memang diproduksi untuk masyarakat miskin peruntukannya. Makanya kualitasnya rendah. Dan ketika kualitas barang, minuman, makanan ini rendah kualitasnya, maka dampaknya itu sangat signifikan pada kesehatan. Nah, dampak makanan dan minuman yang kualitasnya rendah ini bagi kesehatan ini kan cukup besar. Ini memiliki kerentanan bagi para pegawai ini pada atau mengarah pada penyakit, sakit, pada akhirnya sakit. Nah, ketika sakit, BPJS atau jaminan sosial yang dia miliki itu tidak sanggup membackup biaya berobatnya, dan pada akhirnya mereka harus mencari uang, meminjam lagi uang, dan begitu terus rantai kehidupannya begitu terus. Jadi ini sistem kapitalisme seperti ini. Si miskin ini tidak akan bisa keluar ya, tidak bisa keluar dari kemiskinan. Mereka akan tetap miskin pada akhirnya karena kondisinya seperti itu, ketidakadilan ini. Nah, lalu bagaimana sih kapitalisme ini kemudian mencari keuntungan dari kondisi tersebut? Nah, kapitalisme atau para kapitalis ini dengan membawa ide kapitalisme ini tahu betul bahwa kelemahan si miskin ini adalah uang. Si miskin tidak punya uang. Mereka tahu betul ya, si miskin tidak punya uang, dan kapitalis, para pemodal-pemodal ini memiliki uang. Nah, sebenarnya hubungan para kapitalis dengan si miskin ini kalau kita lihat dalam teori kapitalisme itu sebenarnya saling menguntungkan ya. Di mana si pemodal ini memiliki uang, lalu si miskin ini memiliki waktu dan tenaga. Si miskin yang memiliki waktu dan tenaga ini membutuhkan uang. Dan si pemodal ini yang memiliki uang membutuhkan pekerja, tenaga, dan juga waktu dari para si miskin ini untuk bekerja. Artinya ini saling menguntungkan ya. Namun masalahnya ya, ada ketidakadilan pada relasi keduanya ini. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Ada ketidakadilan pada relasi keduanya, di mana si kapitalis ini menawarkan upah yang kecil pada si miskin. Ya, pada si miskin untuk bekerja di tempatnya. Lalu si miskin dengan kondisinya yang miskin ini tidak memiliki pilihan, pada akhirnya akan mengikuti apa penawaran yang sudah ditawarkan oleh para pemodal ini. Dia tidak punya tidak punya pilihan selain menerima tawaran dari si kapitalis ini. Nah, salah satu cara mengambil keuntungan dari orang miskin adalah bagaimana si kapitalis ini memproduksi bahan mentah, ya, mengambil bahan mentah, memproduksi bahan mentah
dan produknya setelah jadi itu dijual ke negara-negara maju. Nah, jadi sengaja dia membuat pabrik di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Setelah itu bahan mentahnya dari negara miskin dan negara berkembang, pekerjanya juga dari negara miskin dan negara berkembang. Kenapa? Karena di negara berkembang dan negara miskin upah bagi pegawai itu rendah, dan itu merupakan sebuah penawaran dari para kapital, dan penduduk miskin di sana tidak punya pilihan selain bekerja dan mengiyakan penawaran itu. Dan produk yang dijual dari negara berkembang ini ya ke negara maju itu harganya ya atau nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi di negara berkembang, jauh sekali. Contoh, harga sepatu Nike ya, sepatu Nike atau Adidas satu buahnya itu bisa mencapai 8 juta 7 juta jika dijual di negara maju. Apakah pembuatan bahan baku dan upah pekerja yang segitu? Tidak. Sebenarnya modal untuk pekerja dan pembuatan sepatu itu hanya kisaran 1 sampai 1,5 juta, tetapi dijual berkali-kali lipat di negara maju. Begitupun iPhone. iPhone itu sebenarnya pembuatannya $10, tetapi dijual berjuta-juta. Ini kan luar biasa, dan ini teori kapitalisme. Nah, para kapitalis pun ya memproduksi barang murah juga ternyata. Tidak hanya yang barang-barang mahal tadi, barang-barang murah juga ternyata dia produksi. Dan barang murah ini dijual, diperuntukkan bagi orang-orang miskin di negara-negara berkembang itu. Nah, barang-barang yang murah ini dengan kualitas rendah ini, kualitas yang buruk ini, diproduksi ya untuk orang miskin dengan embel-embel merek-merek terkenal seperti Nike lah, Adidas kalau sepatu, kalau handphone iPhone lah, dan lain-lain. Karena barang-barang murah ini ya, barang-barang murah ini pasarnya itu biasanya negara-negara berkembang dan miskin. Kenapa? Karena negara-negara berkembang dan miskin ini biasanya memiliki mentalitas konsumtif. Mereka lebih menuhankan gaya, menuhankan produk-produk asing dibandingkan mereka intens bekerja, intens untuk mencari ilmu. Mereka lebih baik gaya-gayaan. Nah, itu biasanya mentalitas dari negara-negara berkembang gitu. Apakah kita lihat di Jepang ada saling ejek handphone, saling ejek baju, pakaian, saling ejek motor, persaingan antara tetangga motornya saling yang terbaru. Ini kan ada hanya di Indonesia, di negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal gitu. Makanya mentalitas seperti itu ya, itu menjadi sasaran empuk ya bagi pasar produk-produk asing. Ya, dengan menggunakan promosi-promosi di beberapa platform digital juga dan lain-lain. Indonesia ini ya sasarannya. Nah, selain mengeksploitasi ya, individu pekerja-pekerja tadi, para kapitalis juga sering mengeksploitasi sumber daya alam negara, sebuah negara. Ya, biasanya yang menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam itu adalah negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Biasanya mereka membeli bahan mentah ya, bahan baku itu dengan harga yang murah di sana, di negara-negara miskin itu. Lalu dijual ke negara-negara maju dengan harga yang tinggi sekali. Sebagai contoh kita lihat negara-negara berkembang dan miskin, Indonesia begitu. Lalu juga Afrika, negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika ini notabene adalah penghasil bahan tambang, salah satunya penghasil berlian. Bayangkan ya, negara-negara Afrika ini adalah penghasil berlian terbesar di dunia. Tetapi mereka kondisinya tetap menjadi miskin. Kenapa? Padahal negara-negara Afrika ini notabene penghasil berlian terbesar di dunia. Karena kondisinya miskin, lalu juga tambang berlian di sana dikelola oleh orang asing, dikeruk sedemikian besar, sedemikian serakah oleh perusahaan-perusahaan asing. Dengan mempekerjakan orang-orang sana, dengan buruh-buruh orang sana yang murah sekali harga upahnya ini. Pribumi yang pendidikannya rendah, upahnya murah, dipekerjakan di
negara, di perusahaan-perusahaan asing ini. Dan ini adalah realita di lapangan. Indonesia kemungkinan juga sama. Ini yang terjadi di Indonesia dari mekanisme sebuah ide kapitalisme yang memang tidak adil ya, tidak adil. Nah, dari mekanisme kapitalisme ini dalam perjalanannya memang menimbulkan banyak paradoks ya. Paradoksnya memang di sisi lain kapitalisme ini memberikan kemudahan pada kita untuk mengakses informasi dengan menggunakan handphone, teknologi-teknologi maju, dan juga beberapa hal lainnya yang kemudian memberikan kemudahan bagi kita. Tetapi di sisi lain, kapitalisme ini justru juga ya menimbulkan banyak kerugian. Gitu. Pada saat yang sama juga menimbulkan banyak kerugian seperti pencemaran lingkungan, kesejahteraannya yang kurang dari para pegawai dan orang-orang atau masyarakat lingkungan perusahaan. Lalu juga distribusinya tidak merata, distribusi kekayaan tidak merata karena sistem kapitalisme ini. Lalu juga persaingan yang tidak berimbang, masyarakat yang miskin ini dilepaskan pada pasar yang memang di pasar itu dikuasai oleh orang-orang yang sudah memiliki modal besar. Sengaja dihibahkan, sengaja dikorbankan menjadi tumbal agar perputaran ekonomi ini tetap berjalan. Ini pada akhirnya tidak akan terjadi sebuah distribusi kekayaan yang merata dengan sistem ini. Nah, ini yang terjadi di dunia, terutama di Indonesia. Makanya orang Indonesia ini doyannya pamer-pamer kekayaan, bikin snap di media sosialnya dipenuhi dengan hedonisme, padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang mampu mempekerjakan orang lain atau mampu berkembang secara pesat dalam ekonomi. Disuruh kuliah malah nongkrong. Mending kalau nongkrongnya itu seperti orang-orang Perancis pada saat pra-revolusi Perancis, yang kemudian tongkrongan-tongkrongan di warung-warung kopi di Perancis itu menjadi cikal bakal di mana ide untuk menggulingkan kaisar waktu itu, Louis, itu terguling. Ini kan nongkrong-nongkrong gibahin orang lain, saling pamer outfit, saling pamer kendaraan, pamer handphone. Apa keuntungannya? Itulah mentalitas orang Indonesia. Ya, itu saja mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kalau kita hari ini sering sekali didera dengan isu-isu yang besar terkait ideologi seperti komunisme dan lain-lain, kita cari komunisme dan lain, nggak ada. Komunisme itu ideologi bangkrut. Justru musuh terbesar kita hari ini adalah kapitalisme yang ada di depan mata, dan kita tidak menyadari itu. Kemudian kapitalisme ini mencetak karakter kita menjadi karakter yang munafik, karakter yang serakah, dan karakter yang tidak memiliki potensi untuk lebih berkembang ke depan. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairu kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.